Baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mazmur 37 ayat 16. Firman Tuhan untuk kita hari ini, mungkin kita berpikir apa hubungannya dengan pelayanan? Kok dikatakan lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik? Maka tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah sedikit tak apalah. Jadi temanya adalah sedikit tak apalah bagian kedua. Karena bagian pertama silahkan disaksikan di YouTube. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin dengan keadaan yang sekarang ini adalah keadaan yang sungguh tidak nyaman bagi setiap umat Tuhan, atau mungkin pada umumnya setiap orang, karena kehadiran virus corona bukan hanya di Indonesia tapi seluruh muka bumi, dan itu menghasilkan banyak perubahan, menghasilkan hal-hal yang tidak nyaman untuk sebagian orang, tetapi yang sebagian orang lagi mengambil kesimpulan untuk semuanya itu mendatangkan kebaikan. Amin. Dan di firman Tuhan ini dikatakan lebih baik yang sedikit pada orang benar. Jadi kuncinya di sini adalah orang benar. Tentunya kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita melakukan yang baik, kita mempraktekkan yang baik untuk berjuang menjadi orang benar. Tapi yang orang yang benar, yang bagaimanakah yang dimaksud oleh firman Tuhan? Dikatakan lebih baik yang sedikit. Tapi bukan berarti sedikit itu baik. Kalau ada yang banyak, tentunya dikatakan juga oleh firman Tuhan ini, sangat baik sekali yang banyak pada orang benar. Tetapi kalau ada alternatif yang terakhir, saya ulangi kembali, alternatif yang terakhir, artinya solusi yang terakhir, artinya satu keputusan yang terakhir, artinya satu tindakan yang terakhir. Maka dikatakan firman Tuhan lebih baik. Amin. Yang percaya katakan amin. Lebih baik sedikit, tapi ada pada orang benar. Amin. Apakah itu yang sedikit itu? Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada banyak tapi tidak masuk golongan orang benar. Tetapi ada juga orang sudah sedikit masuk golongan orang tidak benar lagi. Jadi dikatakan di firman Tuhan, daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Mungkin kita kalau mendengar firman ini pasti arah pikiran kita pada uang, materi, harta kekayaan. Ya, itu boleh, tetapi ini tidak semata-mata berbicara tentang uang. Maka dikatakan sekali lagi, saya bacakan firman ini, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ada dua jenis yang masuk golongan fasik. Yang pertama adalah orang fasik. Yang kedua adalah kefasikan. Apakah kita masuk golongan orang fasik? Amin? No respon? Atau no respect dengan firman Tuhan? Atau no comment? Ada banyak no di hati umat Tuhan ketika mendengar firman Tuhan. Maka firman itu seperti kita melemparkan bola ke tembok. Apa yang terjadi kalau bola dilempar ke tembok? Memantul. Sering sekali firman Tuhan memantul dari hati setiap orang. Artinya apa? Firman Tuhan itu
tidak menjadi rema. Sehingga seperti lagu Rinto Harahap, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kau datang ibadah, bawa beban, pulang ibadah lebih banyak lagi bebanmu. Karena tidak datang pada Yesus. Dengar firman, tidak datang pada Yesus. Pada Yesus berkata, dan Yesus memberi jaminan, marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, yang stres, yang galau, yang depresi, yang kantongnya kering, yang haus, lapar, datang kepadaku maka aku beri kelegaan. Jadi kalau pulang dari tempat ibadah tidak mengalami kelegaan karena tidak datang pada Yesus, karena firman-Nya mental, maka buka hati. Buka hati itu Yesus, amin. Maka di firman Tuhan dikatakan lebih baik. Ada kata lebih baik. Bahkan mungkin firman Tuhan ini bisa diartikan lebih baik Anda di rumah. Kalau Anda datang ke tempat ibadah, datang dan pergi tidak bawa apa-apa. Datang bawa beban, pulang beban kuadrat. Tapi kalau Anda pastikan Anda datang ke tempat ibadah, datang pada Yesus, dipastikan terima kelegaan. Engkau yang masih galau, engkau yang masih susah, engkau yang masih khawatir, Anda berarti tidak datang pada Yesus. Kalau datang pada Yesus, bukankah Yesus ajaib? Yesus dasar, Yesus hebat. Orang mati pun dibangkitkan. Apalagi beban persoalanmu kecil sekali untuk Tuhan selesaikan. Jadi kalau nanti pulang dari tempat ini masih ada yang galau, muka cemberut-cemberut, buat kayak orang yang penuh dengan beban berat, aku capek melayani Tuhan. Halo, hati-hati orang yang capek melayani Tuhan. Umat Tuhan yang ada di rumah, kalau engkau sudah capek melayani Tuhan, inginkah engkau cepat ke rumah Bapa? Jadi jangan pernah capek, amin. Roma 12 ayat 11 dikatakan pujian tadi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Salah seorang baca Roma 12 ayat 11. Jadi dikatakan di firman Tuhan ini, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Tentunya itu ada di fokus yang Anda setiap hari Rabu pegang. Ya, silakan dibaca. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya, jangan kendor, tapi menyala-nyalalah melayani Tuhan. Sebab Tuhan berkata, lebih baik yang sedikit pada orang benar. Orang benar, kalau mau dinilai kehidupan orang benar, mau jadi penilai? Kalau mau jadi penilai, yang Anda nilai pertama-tama adalah diri Anda sendiri. Apakah Anda orang benar atau tidak? Orang benar tak pernah kendor. Amin. Maka di dalam diri orang yang benar, yang tidak pernah kendor, sedikit pun cukup. Amin. Tetapi orang fasik, banyak pun tidak cukup. Apa itu yang banyak? Mau materi, kayak mau apapun itu, tidak pernah puas, selalu kurang, dan kurang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mau melihat ciri-ciri orang benar, lihatlah apakah ada yang kendor dalam dirinya. Doanya kendor enggak? Senyumnya kendor enggak? Kalau dulu suka senyum, sekarang suka cemberut enggak? Semangatnya kendor enggak? Ada para karyawan di kantor, kalau gajinya tidak naik, semangat kerjanya kendor. Padahal firman Tuhan berkata, lebih tegas lagi, ada nggak ada pemimpin, engkau harus berlaku baik. Jadi berarti bukan hanya ada tidak ada pemimpin, naik atau tidak naik gaji harus tetap semangat.
Itu saja kita bekerja untuk hal yang berbau duniawi, apalagi untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kendor. Jadi ciri-ciri orang benar tidak pernah kendor sukacitanya, dan rohnya selalu menyala-nyala memuji Tuhan. Saya senang tadi melihat Pak Agus, walaupun Pak Agus tidak ada bersama kita di depan, tapi ada di kursi jemaat, tapi inisiatifnya jalan. Karena di dalam ada roh Allah yang menyala-nyala, amin. Langsung berdiri, lihat, aku ingin memuji Tuhan, aku ingin lihat layar, aku ingin ikut menyanyi dengan melihat lirik lagunya. Ini namanya tindakan iman orang benar. Rohnya menyala-nyala. Tapi ada sebagian umat Tuhan, WM sudah susah payah, melompat-lompat, dia tetap dia bilang, biarlah roh menyala-nyala, melayanilah Tuhan. Masih mending ikut memuji Tuhan. Ini tidak ikut memuji Tuhan. Masuk golongan apakah? Jawab sendiri. Tadi soalnya kata kuncinya kita menilai diri sendiri. Apakah Anda golongan orang benar? Ayo nilai diri sendiri. Kalau semangatmu kendor, berarti engkau bukan orang benar. Tapi kalau semangatmu menyala terus, hari ini engkau menyala-nyala melayani Tuhan, besok lebih menyala-nyala lagi, minggu depan lebih sungguh-sungguh lagi, minggu depannya lagi lebih hebat lagi. Ketika Yesus datang, dia berkata, anak-anakku marilah, pintu surga sudah terbuka, men. Ada di ruangan ini yang kira-kira cita-citanya pintu surga tertutup? Kalau mau pintu surga terbuka bagi engkau, roh harus menyala-nyala. Jadilah menjadi orang benar, amin. Berikutnya orang fasik, tadi saya katakan penjelasan yang tertunda. Fasik ada dua macam. Yang pertama orang fasik. Apakah kita orang fasik? No. Orang-orang yang percaya Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan orang fasik. Karena firman Tuhan berkata, kau dibenarkan oleh, kita dibenarkan oleh iman. Jadi ketika kita beriman pada Yesus, kita sudah dibenarkan. Berarti kita bukan orang fasik. Tapi apa yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan? Dua macam orang fasik, dan yang kedua adalah kefasikan. Adakah dalam diri kita kefasikan? Sifat kefasikan ada banyak ditemukan dalam diri umat Tuhan, tapi terkadang umat Tuhan tidak menyadarinya. Apa itu sifat-sifat kefasikan? Sifat kefasikan adalah salah satu yang paling utama. Sifat kefasikan adalah tidak menghargai hadirat Tuhan. Amin. Jadi saya hanya ngasih satu contoh saja. Salah satu contoh ciri-ciri orang benar adalah roh yang menyala-nyala, semangat terus. Yang kedua, salah satu contoh umat Tuhan yang memiliki sifat kefasikan adalah, contohnya apa? Tidak menghargai hadirat Tuhan. Sekarang saya mau katakan kepada umat Tuhan, sekiranya ada di tempat ini orang yang tidak percaya Yesus, kira-kira dia hargai ibadah Anda atau tidak? Anda bisa paksa dia menghargai ibadah kita ini? Anda bisa paksa dia memuji Tuhan? Karena apa? Dia orang fasik. Demikian juga kita umat Tuhan. Kalau kita tidak menghargai hadirat Tuhan, kita sama dengan mereka, karena kita memiliki sifat kefasikan. Amin. Tapi itu tidak ada di tempat ini, ada di tempat lain. Amin. Jadi jangan sampai ada kefasikan, supaya tema firman Tuhan sedikit tak apalah. Sedikit tak apalah mendatangkan keajaiban Tuhan. Yang pertama, sedikit tak apalah itu artinya adalah ada 3 poin yang mau saya sampaikan kepada kita. Di mana dikatakan di firman Tuhan, lebih baik yang sedikit pada orang benar. Oleh sebab itu, pastikan diri kita adalah orang benar di mata Tuhan, daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik.
Seperti ada tertulis di 2 Korintus 8 ayat 15 dikatakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Ini rumusan dari orang benar. Apakah Anda mau menjadi orang benar? Angkat tanganmu kalau engkau mau jadi orang benar. Firman Tuhan ini hafal dan catat di loh hatimu. 2 Korintus 8 ayat 15 ini berlaku dalam hidupmu. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Artinya mengumpulkan banyak, dia tidak berkata ini milikku, ini punyaku, ini hasil usahaku, tetapi dia siap tangan di atas memberkati, sehingga gak ada istilah kelebihan. Karena apa? Disebar. Karena prinsipnya adalah diberkati untuk memberkati. Tetapi ketika dia mengumpulkan sedikit, dia tidak pernah kekurangan. Karena apa? Dia masuk golongan orang benar. Matius 6 ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi dipelihara oleh Bapa di sorga. Apalagi kita umat Tuhan yang masuk golongan orang benar. Kita tidak perlu khawatir apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, apa yang harus kita pakai. Nah, burung di udara dipelihara, bunga di ladang dihiasi. Tetapi kata kuncinya buat kita, apakah kita menjadi orang benar atau tidak? Kalau orang benar, rohnya menyala-nyala. Amin. Yang kedua, dapat ciri kedua, orang benar selalu menghargai hadirat Tuhan. Amin. Orang-orang seperti itu sedikit berkat tak apalah. Karena apa? Selalu berkecukupan. Amin. Mau beli beras cukup, beli lauk cukup, beli bensin cukup, beli rumah cukup, beli mobil cukup. Kapan beli rumah? Kapan beli rumah? Tunggu tanggal mainnya. Kalau belum tanggal mainnya, jangan paksa Tuhan, karena waktunya Tuhan bukan waktu kita. Kapan beli mobil? Tunggu waktunya. Tuhan mengatakan bahwa engkau sudah membutuhkan mobil. Amin. Jadi jangan paksa, kalau belum butuh pasti Tuhan tidak kasih. Bayangkan aja umat Tuhan yang dikasih Tuhan, kalau anak umur 5 tahun minta dibeliin sama bapaknya pistol, dibeli apa enggak? Karena apa? Bukan belum waktunya, membahayakan. Jadi Tuhan tidak kasih. Demikian juga kita, kalau minta sesuatu belum dijawab berarti belum waktunya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pandanglah burung-burung di udara. Itu tidak pernah menuai, karena tidak pernah menabur, tapi dia tak pusing, dia tetap saja bernari-nari di udara. Kalau gitu kita menari ya. Ku kan menari seperti daun menari. Amin. Kantongmu kosong masih bisa menari memuji Tuhan? Masih. Wah, lebih keras dari sini. Maaf saudara-saudara, jangan Anda mau kalah. Ketika kantongmu kosong masih siap mau menari-nari memuji Tuhan? Amin. Itu udah keren. Kalau karena uang Anda baru bisa menari-nari, orang dunia juga bisa lakukan. Jadi yang pertama adalah sedikit berkat tak apalah, yang penting cukup. Hidup itu dikatakan di Matius 6 ayat 25, hidup itu lebih penting daripada makanan, dan hidup itu lebih penting dari pakaian. Jadi hidup kita ini jauh lebih penting dari apapun. Kalau begitu mengapa kita harus khawatir? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan lebih keras lagi, lebih tegas lagi menyampaikan firman ini. Hanya orang-orang bodoh sekali lagi saya katakan, hanya orang-orang bodoh saja yang mau stres hanya gara-gara uang, yang mau pusing hanya gara-gara usahanya kurang maju,
dalam pekerjaan usahanya. Orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. Karena Anda berharga di mata Tuhan. Anda sudah dipilih, dipanggil dan dipilih menjadi orang yang berharga. Bahkan ada satu sosok yang mau mati untuk Anda. Masakan gara-gara uang Anda terganggu? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang bodoh di luar sana. Seharusnya berkata kepada Yesus, Yesus, Engkau cukuplah bagiku. Amin. Amin. Ya. Katakan pada diri sendiri kalau pernah melakukan kebodohan itu. Kecuali Yesus membuang Anda baru perlu menangis. Jadi kalau hanya gangguan keuangan saja, dunia tidak kiamat. Amin. Bayangkan orang di penjara saja bisa makan. Apalagi kita yang masih bisa berkeliaran. Artinya masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang. Kenapa kita harus stres? Seharusnya kita terlalu senyum, mengucap syukur. Karena ketika menghadapi tantangan, yaitu yang disebut dengan masalah, pernah saya katakan, masalah terdiri dari dua kata. Masalah adalah mas tambah Allah. Jadi mas dan Allah adalah masalah. Jadi ketika datang masalah berarti dapat mas dan Allah. Lah ketika dapat mas dan Allah, kok kayak dunia mau kiamat? Salah besar. Apakah tidak cukup pengorbanan Yesus mati bagi kita? Yesus saja mau mati bagi kita. Apalagi hanya untuk sekedar mencukupkan kebutuhan kita. Sulit bagi Yesus apa enggak? Enggak sulit. Sangat terlampau gampang buat Yesus untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Lalu mungkin pertanyaannya berkata begini, itu Bu, terlampau gampang teorinya, prakteknya sulit. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin. Kenapa sulit? Karena Anda belum praktekkan. Coba ketika Anda praktekkan, Anda akan berkata, wow, luar biasa. Ternyata peribahasa itu terwujud. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan nikmat membawa sengsara, tetapi sengsara membawa nikmat. Jadi ketika terima satu proses sengsara sementara, ucap syukur karena nikmat yang dari Tuhan akan segera diterima. Jadi sedikit berkat, dalam tanda petik berkat materi, tak apalah. Amin. Coba katakan, sedikit berkat tak apalah. Yang penting cukup. Amin. Amin. Yang kedua, arti firman Tuhan tadi, lebih baik yang sedikit pada orang benar adalah sedikit. Ini selalu sedikit ini. Sedikit capek, tak apalah. Yang penting tetap bisa melayani Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, kepada yang mempunyai. Ini tangan Tuhan ini. Memakai tangan saya, ditunjuk ke Anda. Kalau Anda nggak ditunjuk begitu. Jadi ketika Anda ditunjuk, katakan yes. Kepada yang mempunyai, diberi. Katakan amin. Anda mempunyai, engkau punya talenta, persembahkan untuk Tuhan. Amin. Jangan jual mahal sama Tuhan Yesus. Orang yang jual mahal tidak laku di kerajaan surga. Engkau punya talenta apapun, karunia apapun, itu bukan milikmu. Dan Tuhan katakan, orang yang tidak menggunakan talenta karunia yang Tuhan beri untuk Tuhan, Tuhan ambil, berikan kepada yang punya talenta. Itu satu, yang pertama. Jangan jual mahal. Jual mahal yang pertama adalah harus dibujuk, bujuk baru mau pelayanan. Jual mahal yang kedua adalah harus dibayar, bayar baru mau melayani Tuhan. Pelayanan PK-nya berapa? Hari gini tanya PK sama Tuhan Yesus. Anda tidak bisa bernapas kalau bukan Tuhan Yesus.
Jadi Anda sudah dibayar apa belum? Sudah dibayar apa belum? 30 hari, bahkan terkadang 31 hari dalam sebulan Anda dibayar. Jadi kalau minta bayaran, minta mau sama Tuhan Yesus. Kalau minta sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Lagunya Krisdayanti, menghitung hari. Tuhan bilang, ayo kita hitung-hitungan. Hari Senin ada berapa aku kasih kamu oksigen? Hari Selasa berapa? Rabu berapa? Jumat berapa? Kamis berapa? Sampai Minggu berapa? Hitung semua. Kalau di rumah sakit dibayar berapa? Sekarang bayar sama aku, baru aku kasih kamu PK. Hai anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sibuk dengan mikirin PK, bertobat. Amin. Jadi jangan jual mahal sama Tuhan Yesus. Jual mahal harus dibujuk-bujuk baru mau pelayanan. Yang kedua, jual mahal harus dibayar. Dikasih tahu dulu bayarannya berapa baru mau melayani Tuhan. Itu jual mahal yang kedua. Mau jual mahal yang ketiga saya kasih tahu? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Jual mahal yang ketiga, ini ingat baik-baik. Firman Tuhan berkata, satu jiwa berharga. Apa maksudnya ini? Ini orang punya talenta karunia tapi tidak menghargai jiwa, tidak menghargai pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia mau pelayanan harus di gereja besar, banyak orangnya. Kalau dia diundang pelayanan di gereja kecil, dia bilang, gerejanya kecil, orangnya sedikit. Saya mau pelayanan hanya di gereja besar saja, gereja kecil. No, ini jual mahal juga namanya. Nanti Tuhan akan berkata, hei hambaku yang jahat, enyahlah engkau. Jadi sedikit capek, tak apalah. Amin. Yang penting bisa melayani Tuhan. Sebab itu poinnya buat kita adalah jangan jual mahal. Jual mahal yang pertama adalah harus dibujuk baru mau melayani. Jual mahal kedua adalah harus dibayar baru mau melayani. Jual mahal ketiga adalah harus di gereja besar baru mau melayani. Adakah itu di hatimu? Halo, ada itu di hatimu? Tidak. Kalau ada, jangan sampai Tuhan ambil talentamu. Ada satu anak Tuhan yang pernah kesaksian seperti itu di Tangerang. Ketika dia punya talenta karunia bernyanyi yang luar biasa. Ketika dia mau nyanyi, fals terus. Nada rendah nggak bisa, nada tinggi nggak bisa, kebingungan. Suatu ketika dia diundang satu tempat, dia dengan pede sekali berkata, gampang, aku mah gereja besar aja bisa. Padahal ini satu persekutuan kok. Ketika dia mimpin pujian, garing banget. Yang biasanya dia mau lompat-lompat, ketika dia mimpin pujian, semua orang pasti tergerak untuk melompat-lompat puji Tuhan. Tapi saat itu garing banget, dia ngomong pun itu berantakan, kalimatnya tidak beraturan. Ketika memberikan prolog dalam memimpin pujian. Lalu suatu ketika orang itu bertemu dengan kita dan dia bilang, Bu, apa sih arti lahir baru itu? Ada orang yang bilang sama saya, Ibu layani orang lahir baru. Saya coba dong ingin lahir baru. Nah setelah itu saya konseling dia, ketahuan lah. Baru dia datang di kaki Tuhan berkata, Tuhan ampun. Ampun 1000 kali ampun. Lalu kita doakan dia, Tuhan pulihkan kita suaranya. Suaranya yang dulu bahkan lebih dari itu lagi merdunya, lebih luar biasa lagi diurapi Tuhan suaranya. Ketika minta ampun di hadapan Tuhan. Karena selama ini dia pelayanan capek banget hamba Tuhan untuk bujuk-bujuk dia. Ayo dong, pelayanan dong. Tempat kita nggak ada WL yang handal, ayo dong. Sekali dia mau, tapi ketika pelayanan pun yang ditampilkan kesombongan, membuat WL dan singer yang lain minder.
Terus ketika dia undang lagi dia tidak mau, dia bilang enggak dibayar, tidak mau Cari tempat yang bisa bayar dia lebih besar. Padahal dia sebenarnya sudah dipersembahkan oleh orang tuanya, bahkan dia sendiri mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Saya katakan ke dia, kalau kamu mau cari uang, mendingan kamu daftar Indonesia Idol. Kamu ikut konser-konser orang dunia, ya, ikutlah jadi artis. Tapi kalau kamu mau jadi artisnya Tuhan Yesus, jangan pernah jual mahal sama Tuhan Yesus. Amin. Jadi katakan kepada Tuhan, sedikit tak apalah, artinya sedikit talenta, sedikit karunia yang ada, pergunakan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan. Amin. Yang ketiga adalah sedikit berkorban, tak apalah, yang penting bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ada yang mau berkorban di sini? Sebentar lagi kantong persembahan dijalankan. Siap berkorban? Berkorban yang dimaksud bukanlah semata-mata materi. Apakah Anda siap berkorban? Amin. Disinggung tapi tidak tersinggung, itu berkorban. Dihina tapi merasa tidak terhina, itu berkorban. Dicaci maki tetapi tidak pernah kecewa, itu berkorban. Orang-orang seperti itu sudah berhasil menyenangkan hati Tuhan. Simpel bukan? Simpel menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan yang paling utama adalah ini. Kata Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati terpancar kehidupan. Kalau disinggung sedikit tersinggung, dengar perkataan yang keras sedikit langsung kecewa, clash dengan teman pelayanan langsung mutung, langsung mundur, tidak mau lagi pelayanan, itu namanya hati murahan. Dan orang seperti itu, pengorbanan apapun yang dia berikan tidak berharga di mata Tuhan. Mungkin dia berkata, aku bisa berkorban uang, aku bisa kasih uang membantu pelayanan. Kau bisa kasih hati bunda. Kalau bisa beri hati buat Tuhan, itulah pengorbanan terbesar. Tuhan tidak minta kita mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa kita, tapi Tuhan mau kita mau memberikan hati untuk Tuhan. Amin. Hati untuk Tuhan adalah hati yang tak pernah terganggu. Katakan pada hatimu, hatiku tetap terjaga. Amin. Siap-siap sebentar lagi kalau ada orang yang ngomong kasar, jangan sampai keluarkan kebun binatang. Amin. 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 Kan lagu sebelah mengatakan, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Lentera itu terang, jadi hati tetap terang. Smile, ya? Latihan smile. Siapa yang hatinya terang pasti smile terus. Amin. Coba smile buat Tuhan Yesus. Pak David masih bisa senyum? Wow, smile. Smile buat Tuhan Yesus. Amin. Lakukan kebiasaan-kebiasaan surga walaupun kita masih di bumi. Di surga salah satu kebiasaan umat Tuhan yang ada di surga nanti adalah senyum. Karena orang yang gak mau senyum tidak mungkin bisa memuji Tuhan. Amin. Jadi di surga nanti kita akan memuji menyembah Tuhan, tapi dilatih dulu mulai lewat senyum. Sedikit berkorban, tak apalah, demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Jadi apakah firman Tuhan hari ini berbicara hanya uang saja? No. Saya ulangi kembali firman Tuhan ini, dikatakan lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Maka jadilah menjadi orang yang benar. Ciri-ciri orang benar, rohnya menyala-nyala terus, semangat terus melayani Tuhan. Ciri-ciri orang benar adalah selalu menghargai hadirat Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan. Di mana hadirat Tuhan ada, di situ dia meluap-luap penuh sukacita melayani Tuhan. Dan orang-orang seperti itu akan berlaku 3 hal dalam hidupnya. Sedikit berkat, tak apalah. Yang penting
Cukup. Yang kedua, berlaku dalam hidup orang benar. Sedikit capek, tak apalah. Yang penting bisa melayani Tuhan. Jadi pastikan Anda pulang dari tempat ini jangan berkata aku capek melayani Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai Tuhan pun mengatakan capek memberkati Anda. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Jadi kita pun harus punya jiwa melayani. Jangan jual mahal memberi diri untuk melayani Tuhan. Persembahkan talentamu untuk melayani Tuhan. Ingat firman Tuhan yang tadi, kepada yang mempunyai diberi. Dan yang ketiga, untuk orang benar, sedikit berkorban, tak apalah. Yang penting bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi poin pertama adalah cukup. Poin kedua adalah layani Tuhan. Poin ketiga adalah senangkan hati Tuhan. Jadi yang pertama, sedikit berkat, tak apalah. Yang penting cukup. Tuhan akan buat cukup kalau Anda menjadi orang-orang benar. Yang kedua, sedikit capek, tak apalah. Yang penting tetap bisa melayani Tuhan. Wandi capek-capek datang ke sini, tapi dia berhasil melayani Tuhan. Bukan melayani manusia, tapi melayani Tuhan. Yang ketiga, sedikit berkorban. Yang penting bisa menyenangkan hati Tuhan. Dipastikan umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, walaupun kita datang ke tempat ibadah, ke gereja, di gereja tidak malaikat semuanya. Amin. Amin. Ada juga domba berbulu musang, kambing berbulu domba, domba berbulu kambing. Dibalik-balik. Jadi ketika Anda bertemu kambing, ucap syukur, jaga hati. Syukur-syukur setiap datang ke tempat ibadah ketemu dengan domba. Biasanya domba itu gimana? Nurut dengan gembala agung. Artinya domba adalah orang yang taat dan setia sama Tuhan. Ketemu orang baik itu artinya kalau domba. Ketemu orang baik, puji Tuhan. Ketika ketemu dengan orang yang enggak baik, yang selalu menyinggung perasaan kita, tetaplah jaga hati. Demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Hanya ini saja. Amin. Apa ini? Hati. Tuhan tidak butuh uangmu, Tuhan tidak butuh waktumu, tapi Tuhan butuh hatimu. Kalau hatimu kau persembahkan sama Tuhan, plus uang pun pasti, amin. Tapi beri apa yang ada, jangan sampai ngutang-ngutang, amin. Jadi kuncinya adalah sedikit tak apalah, tapi di dalamnya ada keajaiban Tuhan, amin. Katakan sedikit tak apalah. 1, 2, 3. Sedikit tak apalah. Yang penting ada keajaiban Tuhan. Tidak mau terima keajaiban Tuhan? Mulut memperkatakan, telinga mendengar, hati menyimpan. Jadi kalau malas memperkatakan firman Tuhan, tidak ada yang didengar telinga, tidak ada yang disimpan hati. Katakan sedikit tak apalah. Sedikit apalah. Yang penting ada keajaiban Tuhan. Yang penting ada keajaiban Tuhan. Sedikit jadi cukup. Karena Yesus ajaib. Sedikit capek, tapi tetap maju melayani Tuhan. Karena Yesus ajaib. Sedikit pengorbananku, tapi aku berhasil menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya Yesus ajaib. Tuhan Yesus.